Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gempong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke, sedulur bonsai, kali ini saya mau berbagi tip perawatan untuk bahan bonsai waru full expose akar ya. Setelah 4 bulan yang lalu saya lakukan penanaman tahap awal, kemudian 2 bulan yang lalu saya juga sudah berbagi untuk mempercepat pengangkatan pertumbuhan. Nah, kali ini saya mau berbagi tip part kedua proses pemupukan agar nanti ke depan cepat untuk bahan ini berkembang ya. Oke, untuk keseluruhan video awal penanaman sama pemupukan tahap awal sudah saya berbagi untuk teman-teman, nanti bisa simak keseluruhannya, nanti saya lampirkan di bawah deskripsi linknya. Kita langsung menuju ke bahannya ya, seperti apa. Oke sedulurku semua, ini dia untuk kondisi terkini ya. Setelah 4 bulan yang lalu saya lakukan penanaman tahap awal, saya sudah berbagi untuk teman-teman. Nah, ini posisi gambar pas penanaman tahap awal. Dan 2 bulan yang lalu saya lakukan pemupukan. Ini dia untuk gambar pas posisi pemupukan. Dan kita lihat setelah 2 bulan yang lalu saya lakukan pemupukan, kondisi sekarang seperti ini ya. Nah, terlihat untuk kondisi tingkat kesuburan. Kali ini saya mau melakukan proses pemupukan tahap kedua. Saya akan cek seperti apa kondisi akar di dinding ground yang paling bawah. Oke teman-teman, setelah 2 bulan yang lalu saya juga sudah berbagi untuk pemupukan, dan saya lakukan pemupukan untuk 2 bulan yang lalu. Tahap awal saya memakai NPK Mutiara yang bagus ya, yang dosisnya 16-16. Kenapa saya pakai NPK Mutiara, pupuk kimia? Karena biar mengangkat untuk pertumbuhan ini cepat ya. Dengan dari awal tanam 4 bulan yang lalu dan sampai saat ini terlihat kondisi daunnya sudah mulai tampak subur. Nah, kali ini saya mau berbagi tip untuk pemupukan tahap kedua nanti seperti apa dan apa pupuknya. Nah, sebelum saya lakukan pemupukan, saya akan lakukan cek akar dulu. Saya yakin 100% untuk kondisi daun di atas seperti itu, pasti akar di bawah sudah ada beberapa yang turun. Saya mau melakukan untuk pengecekan dulu. Oke, terlihat ya, sudah ada akar putih-putih yang turun ke bawah, cari asupan nutrisi, dan beberapa akar yang sedikit sudah besar. Saya mau cek untuk bahan yang lainnya. Saya coba mau tunjukkan untuk teman-teman. Kita cek yang sebelah kirinya ya. Nah, di sini saya mau lakukan cek langsung. Oke, terlihat ya teman-teman. Ini akarnya sudah pada turun. Ini sedikit turun ya media tanamnya, mungkin karena pengikisan oleh media tanam sekamnya. Yang kemarin saya pakai sekam baru dan mungkin sudah lapuk, jadi agak sedikit turun. Dan seperti ini akan mempermudah kita untuk melakukan pemupukan. Oke, seperti apa pupuknya? Saya langsung mau pemberian pupuk. Ada di hadapan saya ya. Ini saya pakai pupuk kandang bekas kotoran kambing yang sudah saya jemur, sudah kering ya. Teman-teman bisa juga pakai pupuk bekas kotoran sapi yang sudah fermentasi. Saya sarankan yang fermentasi ya. Nah, kalau pupuk
kotoran sapi yang tidak fermentasi, kita bisa pakai pupuk kotoran sapi yang keras. Itu biasanya ada yang keras, kita rendam pakai air dulu terus kita hancurkan. Nah, kenapa ini saya pakai tidak pakai NPK Mutiara? Kita jangan biarkan untuk tanaman kita ketergantungan pada pupuk kimia ya. Nah, jadi kita secara bertahap kalau pupuk kimia untuk mengangkat pertumbuhan awal, ngegas agar tanaman kita cepat bertumbuh dan akar cepat turun ke bawah. Nah, untuk tahap kedua usahakan memakai pupuk yang pupuk kandang aja. Oke, saya akan lakukan pemberian untuk pupuk kandangnya. Kalau teman-teman medianya masih rata sama karpet, kita bisa kurangi, keluarkan. Dan jangan sekali-kali kita biarkan begini ya, kita tidak timbun. Karena apa? Akan mubadir ya, terkena panas, penguapan untuk pupuknya akan naik ke atas, terkena sinar matahari, uap daripada pupuk ini akan sia-sia. Setelah seperti ini kita baru lakukan untuk pemberian penimbunan media tanam. Ini media tanam saya pakai pasir ladu kali sama sekam untuk mengamankan daripada penguapan pupuk yang terkena sinar matahari. Oke, seperti ini ya kira-kira. Nanti kita tinggal lakukan untuk penyiraman. Dan saya masih mau melakukan beberapa pemupukan. Masih banyak yang belum saya lakukan untuk pemupukan. Ada sekitar di sini 20 bahan bonsai waru full ekspos akar. Agak sedikit berisik ya di sini ya, karena posisinya di pinggir jalan raya ya. Oke, selesai. Kali ini sudah saya lakukan untuk pemupukan, dan saya sarankan untuk teman-teman pemupukan jangan terlalu sering untuk full kimia ya. Kalau saya pribadi untuk yang kimia NPK khusus untuk pengangkatan awal biar cepat akar turun ke tanah. Kalau untuk tahap berikutnya pemupukan usahakan memakai pupuk kandang saja ya. Jadi biar tanaman kita tidak ketergantungan apapun untuk jenis bahan bonsainya. Oke teman-teman, nantikan terus untuk update bahan bonsai waru ekspos akar ini. Ini mungkin nanti ke depan tinggal menunggu untuk proporsi besar batang. Kira-kira nanti kalau sudah sejempol kaki lebih, mungkin akan saya lakukan pembongkaran dinding ground ini. Saya akan lakukan pengecekan akar dan membuat liuan ekstrim. Saya akan selalu update untuk bahan ini nanti ke depan. Oke, untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga. Saya mohon maaf mungkin karena waktu juga keadaan. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.